Ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam sebuah serangkaian rudal jelajah presisi tinggi yang ditembakkan oleh pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Serangan ini terjadi di Oblast Donetsk, Ukraina, Senin 18 Juli 2022. Dalam pernyataan yang dilontarkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov memastikan jika serangan rudal presisi tinggi telah menghancurkan sebuah basis militer Ukraina. Markas Komando Militer Ukraina tersebut, diungkap Konashenkov, merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampung sejumlah tentara bayaran dari banyak negara asing. Akibatnya 250 tentara bayaran tewas, sementara lebih dari selusin kendaraan tempur juga ikut campur dalam serangan rudal yang disebut Konashenkov diluncurkan dari wilayah Konstantinovka, Donetsk. Aksi militer Rusia juga terjadi di front tengah. Pasukan Rusia membombardir basis batalion Brigade ke-118 pasukan pertahanan teritorial Ukraina di Oblast Kharkiv dengan menggunakan sistem peluncur multi-roket BM-21 Grad dan 4 artileri. Serangan Rusia menghabisi sekitar 60 nyawa tentara Ukraina. Pasukan Rusia terus membombardir kota-kota di seluruh Ukraina. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara, penggunaan bom cluster yang menargetkan Mykolaiv dan serangan rudal di Odessa bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan tersebut diungkapkan pihak berwenang Ukraina dikutip Reuters pada hari Selasa 19 Juli. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev awal invasi pada 24 Februari lalu, Rusia telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghancurkan, memperkuat, dan memperluas kendalinya di selatan dan timur Ukraina. Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan, menewaskan sejumlah besar warga sipil. Moskow mengatakan menyebut serangan itu hanya ditujukan ke sasaran militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menembakkan lebih dari 3.000 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya selama konflik 5 bulan terakhir. Selama akhir pekan ini, Zelensky memecat kepala keamanan negara dan jaksa tinggi. Ia menuding mereka gagal membersihkan mata-mata Rusia dari organisasinya. Terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi Rusia ke SBU, pejabat AS pada hari Senin mengatakan Washington akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat AS digunakan Kiev untuk menanggapi serangan Moskow. Minggu ini bisa menjadi sangat penting bagi negara-negara Eropa yang khawatir mengenai dampak perang dan sanksi terhadap pasokan gas. Sebelumnya Rusia akan membuka kembali pipa gas alam utamanya ke Jerman. Nord Stream 1 adalah beberapa hari mendatang pasca pemilihan rutin, kendati Eropa masih khawatir Moskow dapat saja sewaktu-waktu menutupnya. Raksasa gas Rusia Gazprom yang mengoperasikan pipa telah mengatakan kepada pelanggan di Eropa bahwa mereka tidak dapat menjamin pasokan gas karena keadaan luar biasa. Penjelasan itu diungkapkan sebuah surat yang dilihat Reuters dan itu menjadi posisi tawar Rusia dalam persaingan ekonomi dengan Barat. Sehari sebelumnya Rusia dituduh melakukan penembakan yang menewaskan 6 orang di Donbas. Juru bicara pemerintah daerah Oleksiy Masulevich melalui saluran telegramnya bahwa di Odessa serangan rudal Rusia melukai setidaknya 4 orang, membakar rumah-rumah warga lainnya. Wali kota-kota Ukraina Oleksandr Senkivets mengatakan dalam sebuah posting media sosial bahwa pasukan Rusia menargetkan Mykolaiv dengan serangan klaster pada hari Senin, melalui setidaknya 2 orang dan merusak rumah, jendela warga. Kiev berharap perang berada pada titik balik karena Moskow telah kehabisan kemampuan ofensifnya dalam merebut beberapa kota kecil di Ukraina. Sementara Ukraina sedang memiliki senjata barat jarak canggih. Sementara Ukraina sekarang memiliki senjata barat jarak jauh yang dapat menyerang di belakang garis pertahanan Rusia. Kiev mengutip serangkaian serangan yang berhasil di 30 pusat logistik dan amunisi Rusia. Serangan itu dikatakan melumpuhkan pasukan yang didominasi artileri Rusia yang mengangkut ribuan peluru garis depan setiap hari. Dalam sebuah postingan Facebook pada hari Senin, Komandan Militer Utama Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, memuji sistem roket jarak jauh canggih yang dipasok AS yang dikenal sebagai HIMARS dengan membantu menstabilkan situasi melalui serangan besar di titik komando musuh, amunisi, dan penyimpanan bahan bakar gudang. Rusia mengatakan pada hari Senin bahwa Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah memerintahkan militer untuk berkonsentrasi menghancurkan roket dan artileri yang dipasok Barat ke Ukraina. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada hari Senin juga setuju untuk memberikan bantuan Ukraina senilai 500 juta euro. Dana dari Uni Eropa berupa senjata meningkatkan dukungan kekuatan blok menjadi 2,5 miliar euro sejak Moskow menginvasi pada 24 Februari. Di selatan Ukraina sedang dipersiapkan serangan baik untuk merebut kembali wilayah terbesar yang diambil sejak invasi. Ukraina melaporkan menghancurkan sistem rudal Rusia, komunikasi, radar gudang amunisi, dan kendaraan lapis baja dalam serangan di wilayah Kherson Selatan. Di bagian timur, pasukan Ukraina menarik diri pada awal Juli dari Luhansk.
salah satu dari dua provinsi yang diklaim Rusia atas nama proksi separatisnya. Kiev mengatakan Moskow merencanakan serangan lain untuk merebut kantong terakhirnya di Klasik Krida di provinsi Tangga Donetsk. Presiden Vladimir Putin mengatakan serangan di Ukraina adalah operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina dan membasmi nasionalis berbahaya. Kiev dan Barat menyebutnya sebagai upaya untuk merebut kembali negara yang melepaskan diri dari kekuatan Moskow pada tahun 1991. Pasukan Rusia terus membombardir kota-kota di seluruh Ukraina. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara, penggunaan bom cluster yang menargetkan Mykolaiv dan serangan udara di Odessa bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan tersebut diungkapkan pihak berwenang Ukraina dikutip Reuters pada hari Selasa 19 Juli. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev awal invasi pada 24 Februari lalu, Rusia telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghancurkan, memperkuat, dan memperluas kendalinya di selatan dan timur Ukraina. Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan, menewaskan sejumlah besar warga sipil. Moskow mengatakan menyebut serangan itu hanya ditujukan ke sasaran militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menembakkan lebih dari 3.000 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya selama konflik 5 bulan terakhir. Selama akhir pekan ini, Zelensky memecat kepala keamanan negara dan jaksa tinggi. Ia menuding mereka gagal membersihkan mata-mata Rusia dari organisasinya. Terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi Rusia ke SBU, pejabat AS pada hari Senin mengatakan Washington akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat AS digunakan Kiev untuk menanggapi serangan Moskow.